Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok Orba kelas Pendidikan Pancasila kelas 33 akan menampilkan drama teater dengan judul Soeharto. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia Cantika Salsabila dengan NIM singkat 25011. Saya Edita Cera Evita dengan NIM 1021. Saya Vivi Andrianti dengan NIM singkat 25067. Saya Novita Rica dengan NIM 1069. Saya Muhammad Irfan Fahredi dengan NIM akhir 1090. Saya Arif Haidar dengan Saya Discover Prastia dengan NIM akhir 1169. saya Ahmad Fadlan dengan Saudara-saudara sekalian, mohon perhatian sejenak untuk saya menyampaikan orasi saya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk bersama melanjutkan pembangunan nasional. Saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan akan kita laksanakan merata di seluruh pelosok tanah air. Kita menyadari bahwa pembangunan adalah proses jangka panjang dan ini membutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita semua bergandengan tangan. Kita harus bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja ikhlas demi kemajuan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian, terima kasih. Atau dengan saudaraku yang dikatakan oleh Bapak Suharto, Benar, hatiku tersentuh mendengarnya. seakan-akan pembangunan yang besar akan membuat desa kita menjadi makmur. Dan kita sebagai rakyat kecil pun akan merasakan sebuah kebajikan. Di balik gegap gempita pembangunan jalan, irigasi dan gedung megah mengendap sebuah rahasia kelam. Jutaan bahkan miliaran rupiah dari anggaran negara menguap ke kantong pribadi dan kroni. Ketika negara berteriak akan swasembada pangan, maka petani didolongi oleh Bulog. Petani kecil justru menyaksikan beras mereka hilang yang tak sampai ke meja mereka. Sementara itu, di istana dan jaringan yayasan, uangnya sudah berpindah melewati pintu-pintu gelap, ke rekening yayasan keluarga, ke proyek-proyek fiktif, dan ke tangan para elit yang tak benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Di tahun 2000, Jaksa Agung Marzuki Darusman secara resmi mendakwa Soeharto dengan tuduhan menggelapkan uang negara sebesar 571 juta US dollar atau sekitar 8,5 triliun pada kurs saat itu. Dana yang diduga mengalir melalui 7 yayasan yang diriliknya. Ada pula tuduhan serius terhadap Yayasan Super Semat dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang dicurigai sebagai saluran korupsi dan penghindaran pajak. Kasus-kasus besar lembaga negara di era Orde Baru seperti di Bulog, Pertamina, dan telekomunikasi seperti Telkom juga menyisakan luka yang mendalam. Meski penyelidikan pernah dilakukan, sebagian besar kasus tidak menghasilkan hukuman yang berat dan banyak tersangka akhirnya dibebaskan atau tidak menjalani sidang sebenarnya. Di mata rakyat kecil, cerita ini menjadi kisah pahit dan kisah yang kelam. Pembangunan yang diharapkan membawa kehidupan lebih baik justru menjadi lahan penumpukan kekayaan segelintir orang. Akhirnya, janji kesejahteraan berubah menjadi bayang-bayang. Sementara, krisis moneter 1999 memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi pembangunan di tengah ketidakberesan pengelolaan anggaran dan korupsi sistem. Katanya dulu ada pembangunan jalan, irigasi, gedung megah, tapi uangnya kemana? Ke kantong pribadi mungkin, atau ke yayasan keluarga? Yang jelas sih bukan ke rakyat. Tadi bingung, kok Bulog hilang? Dan sosmed kemana? Yang tertinggal hanya bayang-bayang, janji kesejahteraan berubah jadi muka. Dan rakyat kecil menyembuhkan.
Teman-teman, kita ada pantun nih. Dengerin ya. Pohon randu daunnya gugur. Di bawah angin jatuh ke kali. Cakep. Rakyat miskin disuruh makmur. Cakep. Tapi uangnya lari ke keluarga sendiri. Waduh. Ke pasar membeli buah. Cakep. Tak lupa membeli gula merah. Cakep. Istana dibangun megah. Rakyat jelata hidup pun susah. Waduh. Cakep. Kabel di taman elok warnanya. Cakep. Kamu pahlawan selamatkan bangsa. Padahal kita harta negaranya. Teman-teman, jangan gaduh, nanti dengerin puisi aku. Janji dan janji manis terdengar megah. Pembangunan yang katanya untuk semua. Tapi uang rakyat hilang diam-diam. Hanya kroni yang tertawa. Sawah kering, perut lapar. Petani menanti hujan sejahtera. Sementara istana semakin mewah dan rakyat kecil semakin sengsara. Dana negara lewat yayasan masuk ke kantong keluarga. Bulog, Pertamina, semua ternoda. Korupsi meraja tanpa aturan. Kini sejarah menulis lantang. Janji manis hanyalah bayang. Yang tertinggal hanyalah luka. Korupsi jadi noda bangsa yang panjang. Itu dia penampilan dari kami. Kemudian pesan yang ingin kami sampaikan adalah korupsi pada masa Soeharto adalah pengingat pahit dan pastinya juga pengingat buruk tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga masyarakat diingatkan untuk tidak melupakan pelajaran pahit tersebut dan tetap waspada terhadap potensi terulangnya praktik serupa di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.